aku adalah seorang perokok berat. Dalam sehari, aku bisa menghabiskan 3 bungkus rokok. Apakah ada kemungkinan jika ada seseorang yang sudah merokok lama, mungkin nggak keluar dari masalah, tapi tidak bergejala? Aku terkena serangan jantung dan harus pasang ring rokok. Doctor on Cam will start in 3, 2, 1. Eits, sebelum mulai, tonton dulu iklan berikut ya. Hai guys, jangan lupa ya tonton video kita dari awal sampai akhir karena kita bakal adain kuis yang jawabannya ada di video ini. Dan jangan lupa pantengin Instagram kita di @pmm21umm karena kita bakal share kuisnya di situ dan pengumuman giveaway-nya ya. Jangan lupa, enjoy! Jadi dokter, di sini ada pertanyaan dari @nazarida. Nah, dia ini bertanya, bagaimana pendapat dokter tentang stigma masyarakat yang selama ini penggunanya itu sehat-sehat saja dan mengatakan bahwa mati ini sudah ada yang mengatur. Nah, bagaimana ya pendapat dokter ini? Kemudian, apakah benar vape ini lebih baik daripada rokok? Apakah benar demikian? Kemudian, apakah ada vape ini yang bebas nikotin? Dan bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Ya memang hidup mati memang sudah ada yang mengatur. Kita semua sudah ditakdirkan untuk akhirnya meninggal. Tapi apa salahnya kalau kita bertawakal dengan berusaha menghindari yang berbahaya. Kalau mengandalkan takdir dan menjemput bahaya, coba berdiri di tol, coba mati nggak? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus menghindari yang bahaya sebisa mungkin. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang vape lebih aman dari rokok. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jadi tidak ada yang lebih berbahaya, tidak ada yang lebih aman dari kedua barang ini. Jadi sama-sama berbahaya. Dan selama saya tahu, selama pengetahuan saya ini tidak ada liquid di Indonesia ini yang bebas nikotin. Jadi semua bernikotin setahu saya. Ya. Gitu, berarti ya kita memang harus berikhtiar dan bertawakal itu ya. Betul. Dokter ya. Jadi kemudian dokter, apakah perokok atau vapers yang pasif ini lebih berbahaya daripada yang aktif sendiri ya dokter? Jadi sebenarnya sama saja. Yang perokok dan vapers aktif itu menyedot asapnya secara langsung. Yang pasif secara tidak langsung. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau ditanya lebih berbahaya yang mana, dua-duanya berbahaya, tapi yang pasti rokok aktif dan vapers aktif itu lebih berbahaya karena dimanapun dia pasti konsumsi racun secara terus-menerus, jadi sama-sama berbahaya. Kemudian ada lagi nih dokter, pertanyaan dari @harnum_bp. Nah, Kak Harnum ini bertanya, kenapa sih dok bayi baru lahir ini nafasnya sering grok-grok? Normal nggak sih ya? Jadi suara grok-grok pada bayi itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dikatakan normal jika pada saat grok-grok ini bayi tidak bergejala seperti panas, kemudian tidak ada muntah-muntah, kemudian tidak ada sesak, kemudian di sela iga kita ini di dada, kalau kita lihat anak bayi, kalau sesak pasti dia akan tertarik ke dalam. Namanya kalau iya betul, kalau istilah kedokteran retraksi. Kalau tidak ada retraksi maka itu disebut fisiologis, jadi normal aja. Kebalikannya, kalau yang tidak normal maka pasti akan menimbulkan gejala seperti panas, kemudian batuk pilek, kemudian mual, muntah, jadi seperti itu yang tidak normal. Nanti lama-lama nafas grok-grok itu memang akan hilang sendiri, nanti termakan oleh usia, nanti akan hilang sendiri. Ya dokter, kalau mungkin ada bayi ya yang orang tuanya itu merokok, nah itu pengaruh nggak sih pada pernafasan bayinya juga? Pengaruh, itu sangat berpengaruh. Jadi balik lagi ke perokok pasif kan, jadi asap yang mengandung banyak racun itu akhirnya masuk ke saluran pernafasan bayi, dan otomatis efek-efek dari perokok pasif itu juga dirasakan oleh perokok pasif, seperti itu.
Oh iya dokter, saya pernah kayak dengar-dengar cerita gitu. Ada katanya anak bayi yang kena mungkin penyakit saluran pernafasan ya, entah sesak atau gimana. Padahal ayahnya itu ngerokok tapi di luar. Gitu. Apa mungkin nggak sih dokter kalau zat-zat itu kayak tetap menempel pada baju atau gimana yang bisa Ya, kena ya betul bajunya? betul. Jadi karena racun, saking banyaknya racun, jadi di bibir kemudian di baju itu memang masih menempel zat-zat kimia itu, racun-racun itu. Dan nanti bapaknya gendong bayinya, otomatis bayinya itu menghirup juga racun-racun bekas bapaknya rokokan tadi. Berarti menempel ya, bisa ya dokter? Bisa. Nah dokter, pertanyaan berikutnya dari @Ramadan Istigar. Nah kalau mungkin ini dokter ya, kalau narkoba dilegalkan, apakah rokok ini masih lebih baik daripada narkoba? Terus mungkin kenapa gitu dok? Jadi saya jawab dulu ya. Narkoba ini di Indonesia nggak mungkin dilegalkan. Yang pertama, karena kita aja yang tenaga medis saja pakai narkoba itu seperlunya untuk kegiatan anestesi misalnya, untuk bius. Kalau dipergunakan di tangan oleh orang yang salah, pasti akan kacau, akan nggak karu-karuan. Jadi banyak orang tergeletak di jalanan mungkin. Jadi saya jawab dulu yang pertama, narkoba tidak mungkin dilegalkan. Ya, kemudian kalaupun narkoba dilegalkan, narkoba akan jauh lebih berbahaya daripada rokok. Tapi mungkin kalau dari segi manfaat, lebih bermanfaat narkoba untuk segi pada medisnya dokter daripada rokok. Ya, dalam dosis tertentu dan dalam pengawasan ahlinya memang narkoba ini bermanfaat. Contohnya yang tadi saya bilang, bisa untuk pembiusan, kemudian relaksasi untuk mungkin orang yang insomnia yang nggak bisa tidur juga biasanya juga pakai golongan narkotika. Tapi yang pasti narkoba ini nggak mungkin kalau Nggak dilegalkan. mungkin. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Jadi di sini ada pertanyaan lagi dokter dari @Octafilm. Nah, banyak banget ya pertanyaannya. Di sini dia bertanya, vape kan uap air. Nah, itu kalau tersedak masuk ke paru-paru, bagaimana ya prognosanya ya dokter? Prognosa dari tersedak ini otomatis buruk ya. Jadi dalam jumlah yang sedikit, paru itu tubuh itu akan merespon dengan membatukkan. Jadi kita kalau misalnya tersedak, misalnya kita minum air tersedak, pasti kan kita batuk. Jadi itu memang reaksi fisiologis, reaksi normalnya tubuh. Tapi kalau dengan batuk ini tidak bisa mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan tadi, otomatis memang prognosanya buruk sekali, bisa sampai gagal nafas dan kematian. Ya, pertanyaan berikutnya ya dokter ya, dari @Clara Isya. Nah, dia bertanya, apakah dengan asupan antioksidan dari makanan dan multivitamin yang adekuat itu dapat mengeradikasi virus-virus, toksin dari rokok, vape ataupun polusi yang terdapat pada saluran nafas kita, terutama paru-paru? Ya memang sedikit banyak bisa. Cuman kalau tergantung kita seberapa sering kita merokok, seberapa sering kita nge-vape. Kalau sebanyak apapun vitamin, kalau misalnya ngerokoknya, nge-vape-nya juga kenceng, pasti nggak akan ngatasin. Jadi antioksidan seberapapun tetap tidak akan banyak membantu. Kemudian saya ingin bertanya aja sih, sebenarnya vitamin itu jenis vitamin apa sih yang bisa dianggap sebagai antioksidan? Vitamin terutama vitamin C. Jadi vitamin C itu mengandung banyak sekali antioksidan. Terus dokter, mungkin aman nggak sih dokter kalau kita sendiri itu kayak, oh saya ini merasa ingin ini ya, ingin sehat, terus saya beli sendiri kapsul-kapsul vitamin C kan mungkin yang banyak beredar, itu aman nggak sih kalau saya itu minumnya ya mungkin sehari sekali atau sehari 2 kali gitu, tanpa mungkin anjuran dokter atau Boleh sih sebenarnya. Jadi perlu kita ketahui kebutuhan tubuh untuk vitamin C yaitu per hari 200 mg sampai 500 mg. Jadi sebaiknya kalau vitaminnya itu, vitamin C-nya Anda beli 500 mg berarti cukup sehari 1 kali. Gitu. Kalau berlebih juga nggak baik ya? Iya betul. Baik dokter, saya lanjut ya pertanyaannya. Di sini ada 2 orang penanya, yaitu Fikri
@lb dan @nadirara. Jadi kedua orang ini bertanya dengan pertanyaan hampir mirip atau hampir sama. Jadi saya persingkat saja ya. Di sini mereka bertanya bagaimana sih strategi edukasi tentang rokok dan vape terhadap anak muda atau dewasa muda, dan bagaimana sih dari segi mahasiswa kedokteran itu? Jadi sebenarnya pemerintah kita sudah nggak kurang-kurang untuk edukasi ya. Tapi namanya orang, sebenarnya saya melihat orang Indonesianya aja yang bandel. Jadi mulai dari awal dulu tagline-nya kan merokok menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan dan janin, nah itu sampai akhirnya sekarang ke merokok membunuhmu. Tetap aja dari data tidak berkurang yang merokok. Jadi kalau menurut pendapat saya, cara satu-satunya adalah yang pertama naikkan cukai. Otomatis nanti harga rokok, harga liquid akan melambung. Jadi semakin banyak orang yang nggak mampu beli rokok dan liquid. Satu-satunya cara seperti itu. Kemudian untuk para penjual juga nanti harus dikasih hukuman kalau ada orang yang usianya masih di bawah 21 tahun membeli rokok. Harus ada hukuman untuk penjualnya yang berani menjual kepada anak 21 tahun ke bawah. Menurut saya itu. Ini pertanyaan ke-13 atau pertanyaan terakhir ya dok ya. Sekaligus pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman. Jadi intinya vape itu lebih baik atau tidak daripada rokok. Terus mungkin bisa saya tambahkan, lebih baik itu kalau disuruh milih nge-vape atau ngerokok. Jadi kalau saya disuruh milih nge-vape atau rokok, saya nggak dua-duanya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, rokok dan vape itu sama-sama berbahaya. Rokok mengandung jutaan bahan kimia yang berbahaya, kemudian vape kalau penggunaannya ngawur, dipanaskan terlalu tinggi di suhu tertentu, dia akan menjadi racun yang mematikan. Jadi sama-sama nggak ada yang lebih baik, sama-sama nggak ada yang lebih berbahaya, semuanya sama berbahayanya. Berarti lebih baik nggak sama sekali ya dok? Ya betul. Jadi yang masih belum ngerokok jangan ngerokok, yang belum nge-vape jangan nge-vape, lebih baik dihindarkan saja. Yang rokok juga berhenti kalau bisa. Iya, betul. Nah guys, gimana nih penjelasan dari Dr. Brian tadi? Udah cukup jelas kan? Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa rokok dan vape ini sebenarnya sama-sama berbahaya loh. Dan kita ini harusnya menghindari rokok ini dan vape daripada kita nanti mengobati penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Nah, lebih baik menghindari daripada mengobati. Nah, selain itu, kalau bisa yang mulai nge-vape, mulai ngerokok, lebih baik berhenti dari sekarang. Dan kalau yang belum nge-vape atau ngerokok, mendingan jangan coba-coba, karena lebih baik kita melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, semoga penjelasan dokter tadi bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Dan semoga dokter sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nah, jadi teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Dadah. Dah. Yeay.